Masak santan bayam hasil petikan dari samping rumah mertua dan bakalan kita sandingin dengan sambal ikan asin campur tempe. Gimana, endul nggak tuh? Halo guys, assalamualaikum. Balik lagi di rutinitas siang hari aku. Semoga kalian gak bosen-bosen ya nonton videonya. BTW say, ini untuk videonya aku kelupaan. Ini aku tagnya di jam berapa? Soalnya udah lama banget. Maksud aku itu pembuatan videonya yang udah lama, dan karena saking udah lamanya sampai-sampai aku lupa ini aku tag di hari apa, di jam berapa. Karena kan aku tuh setiap hari selalu mengusahakan untuk selalu bikin stok video. Ya walaupun gak banyak, minimal cukup lah untuk satu kali penguploadan. Tujuannya itu tuh untuk jaga-jaga aja sih, barangkali besok ataupun lusa entah kita itu sakit, entah gimana-gimana gitu ya kan, entah kita tuh ada gangguan makanya kita nggak bisa tag video. Jadi nggak ada istilah kita tuh mau kosong atau bahkan libur ngupload konten setiap harinya ya, soalnya kan untuk stok video kita emang udah aman, udah banyak banget tuh yang menumpuk di galeri. Jadi ya udah tinggal editing aja. Karena aku pribadi jujur, kalau misalkan males itu tuh lagi datang melanda, jangankan untuk tag video, udah tinggal editing pun masya Allah malesnya, nauzubillahimin zalik. Soalnya ini kepala kadang-kadang berasa udah kayak pening duluan gitu loh. Maklum lah ya, namanya juga berhari-hari emang kita tuh selalu pegang HP. Terus gimana nggak pegang HP, namanya juga kita kerjanya sebagai konten kreator ya kan. Jadi kita sebagai konten kreator itu tuh otomatis hidupnya di dua dunia. Yang pertama dunia nyata, yang keduanya media sosial. Jadi kita juga harus menjalani keduanya itu tuh dengan penuh keseimbangan, gak boleh berat sebelah. Contohnya kalau misalkan kita terlalu sibuk di dunia nyata ya kan, ujung-ujungnya media sosial kita bakalan terbuang. Sedangkan kalau kita terlalu sibuk di sosial media juga, untuk dunia nyata kita bakalan terabaikan. Contohnya keluarga, keluarga kita bakalan gak karu-karuan lagi, mulai dari anak, suami. Intinya untuk menjadi seorang konten kreator itu tuh bener-bener gak mudah ya say. Gampang-gampang susah, dibilang susah kayak gampang, dibilang gampang juga kenyataannya susahnya luar biasa. Pokoknya pesan aku untuk kalian, pokoknya ke kita semua lah ya, intinya termasuk aku juga. Kalau misalkan kita ngonten itu inget ya, gak boleh meninggalkan kewajiban kita di rumah. Ingat, kita itu tuh sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang istri dan juga seorang ibu. Karena untuk konten-konten yang kita upload di sosial media itu kan sebenarnya untuk aktivitas ataupun pekerjaan yang kita ambil langsung dari dunia nyata ya kan. Jadi ya udah tinggal pinter-pinter kitanya aja untuk sebisa mungkin membagi-bagi waktu. Contohnya nih, kalau misalkan kita udah terjun untuk menjadi seorang konten kreator ya kan. Nah, misalnya kita lagi mau masak nih, ya udah terlebih dahulu kita ambil dulu lah tuh handphone kita, tripod kita. Sebenarnya konten itu tuh sama sekali nggak merugikan kok sayang. Ya contohnya kalau misalkan kita lagi tengah masak, itu tuh sayurnya mateng, nasinya mateng, tempatnya beres, bersih, terus videonya kita dapet. Apalagi nih kalau misalkan kita udah sukses, duitnya pun kita dapet. Siapa lagi sih yang mau menggaji kita sebagai ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu berdaster ini yang kerjaannya cuma ngonten, dan untuk isi kontennya itu sederhana banget, cuma konten daily mini vlog, yaitu ngurus rumah, masak, beberes, ngurus anak, ngurus suami. Selain di media sosial ini, karena disinilah ya tempatnya kita sebagai ibu-ibu rumah tangga untuk setiap kekreativitasan kita itu tuh bener-bener dihargai banget. Gimana gak seneng setiap video yang kita post itu tuh semuanya bisa dibayar loh. Yang penting untuk kontennya itu tuh menarik, disukai banyak orang, dan memotivasi bagi para audiens kita. Tapi jujur untuk mendapatkan itu semua tidak gampang sayang, susah banget. Makanya di sini kita tuh harus benar-benar sabar. Masih ingat kan apa kata pepatah, berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, barulah senang kemudian. Iya, sekalian harus ingat pepatah itu dan harus kalian pakai. Karena kalau cita-cita dan mimpi-mimpi kita itu tuh tinggi, maka untuk usaha dan kerja keras kita juga harus tinggi. Gak boleh sampai kalah saing biar hasilnya bisa maksimal. Nah, kira-kira videonya udah sampai mana aja nih? Ya ampun, udah ketinggalan jauh banget kita say. Kelamaan kita bawa cerita ngalor ngidul ke barat, ke timur, selatan, dan ke utara. Ini untuk proses pengambilan bayam di samping rumah mertua. Mohon maaf banget aku nggak ada videoin, soalnya kan aku buru-buru ya, namanya juga ninggalin warung, nggak ada yang jagain, jadi aku tuh nggak bisa fokus di satu tempat gitu loh. Makanya ini aku cuma bikin video waktu udah di rumah aja. Dan singkat ceritanya untuk bayamnya tadi seperti yang kalian lihat di dalam video itu tuh aku dapetnya cukup lumayan banyak banget ya kan. Dan di sini tuh udah kelar aku bersihin semua, aku potong-potong, kita cuci sampai bersih. Ini nggak aku masak sekaligus ya untuk bayamnya, soalnya pasti bakalan kebanyakan banget. Nah, ini bakalan kita masak sebagian aja, sementara untuk sebagiannya lagi bakalan aku simpen dalam kulkas untuk kita masak besok-besok. Oke, untuk perbumbuan masak santannya di
sini tuh simple aja sih ala-ala aku ya, dan di sini aku cuma pakai bawang merah, bawang putih, cabai rawit sama kencur. Udah kayak gitu aja. Kalau udah kelar kita ulek sampai halus. Nah, ini kita lanjut aja beralih ke perkomporan. Nampaknya untuk bunga aku ini tuh tempatnya terlalu deket ya sama area perkomporan. Jadi takutnya nanti tuh layu karena api ya kan. Jadi sayang banget, makanya di sini aku gerak cepet tuh untuk digeserin dikit. Untuk perbumbuannya tadi tuh aku nggak tumis ya, melainkan langsung aja cemplang-cemplung kayak gini karena menurut aku ini tuh rasanya lebih sugar. Nah, untuk perbumbuannya kita masukin dalam wajan kayak gini terus kita kucurin pakai santan. BTW di sini tuh aku pakai santan peras bukan santan kemasan, dan aku pakai 1 buah kelapa yang diparut dan diperas langsung. Makanya di sini tuh dapatnya lumayan banyak. Nah, santannya udah kelar kita masukin. Aku juga ada tambahin beberapa lembar daun salam. Abis itu udah langsung aja di sini tuh kalau sekiranya untuk kuahnya udah lumayan panas baru deh kita cemplungin untuk bayamnya sedikit demi sedikit. Dan untuk di kompor sebelah itu sebaiknya jangan kita kasih nganggur karena untuk sayur bayam kita ini kan rencananya bakalan aku sandingin dengan sambal ikan asin campur tempe. Jadi untuk ikan asinnya itu tuh lagi tengah aku goreng. Hitung-hitung biar pekerjaan dapur kita itu tuh cepet kelar lah ya. Jadi kita kayak nyambi-nyambi biar bebarengan kayak gini. Jadi kalau misalkan sayur bayamnya udah mateng, kita udah bisa tinggal nyambelnya lagi. Soalnya bahan-bahannya kan udah kelar kita goreng. Nah, untuk bumbu seasoning udah kelar aku masukin ya. Cuma tambahin micin, garam, sama kaldu bubuk aja. Pokoknya sesuai selera masing-masing. Kalau kalian suka manis, boleh banget ditambahin gula say. Alhamdulillah sayur bayam kita udah mateng dan ini langsung aja kita gongsrang-gangsreng perbumbuan untuk bikin sambal. Nah, di sini aku cuma pakai bawang merah, bawang putih, cabai sama tomat. Udah kayak gini aja. Langsung aja nih untuk bahan-bahan utamanya kita masukin seperti ikan asin dan juga tempe. Lanjut tambahin bumbu seasoning dan terakhiran jangan kelupaan kasih taburan daun bawang. Dan masya Allah tabarakallah untuk semua menu kita udah jadi. Dan sampai ketemu lagi di vlog aku berikutnya ya. Bye bye.